Halo Romo, selamat siang, Halo, Salve. selamat siang teman-teman semua. Ya, bisa diperkenalkan dirinya Romo? Oke, halo, saya Romo Sebastianus Prastia Aditama Nagara PR. Saya dari asal dari paroki Maria Assumpta Klaten. Dan sekarang saya ini baru berada di kampus Sugih Pranata Catholic University, kampus di BSB, karena saya bertugas di kampus ministry SCU atau Sugih Pranata Catholic University dan sebagai vikaris paroki di paroki Santo Petrus Krisologus BSB. Oke, berarti saat ini sedang bertugas di SCU Romo, Ya, petugasnya di SCU dan di di BSD. paroki BSB. Awal mula apa ya, pengen jadi Roma itu sebenarnya SD gitu ya kan, SD diajak ke Mertoyudan, Seminari Mertoyudan. Dan kemudian terpesona sama gedung dan kelasnya. Karena pada waktu itu baru viral-viralnya, heboh-hebohnya film Harry Potter. Jadi ketika masuk ke Seminari Mertoyudan itu, suasana Harry Potter itu sangat kental di situ. Sehingga pengen masuk di seminari, bukan karena pengen jadi Romo sebenarnya, karena pengen kayak sekolah di Harry Potter yang ada asramanya, macam-macam itu. SD, lalu kemudian SMP. Nah, SMP panggilan itu sudah mulai redup, sudah mulai hilang dan tidak ingin jadi Romo lagi. Baru kemudian SMA, SMA pun juga nggak ada keinginan lagi untuk menjadi Romo. Akhirnya Romo aktif di kegiatan OMK, aktif di kegiatan macam-macam gitu ya kan, di paroki mulai misdinar dan sebagainya gitu. Sampai pada akhirnya Romo sering melihat sosok Romo-Romo paroki gitu ya, khususnya Romo Rusgiarto, PR yang bertugas di Maria Sumta pada waktu itu. Lalu Romo kok, oh ada apa namanya, keinginan juga ya, keren juga kalau jadi Romo, seperti padahal Romo Rus itu Romo yang sepuh. Tapi keinginan itu ragu-ragu ya, keinginan itu ragu-ragu dan memang Romo tidak ingin sebenarnya ingin jadi Romo dan itu Romo pendam begitu aja. Ya sudah, nggak Romo lanjutin gitu. Impian untuk jadi Romo, inginan untuk jadi Romo itu. Sampai ketika kelas 3 SMA, nah kelas 3 SMA itu ada yang namanya ujian akhir nasional. Nah, ujian akhir nasional itu adalah syarat kelulusan SMA pada waktu itu. Nah, ketika aturannya adalah bisa lulus kalau sesuai dengan nilai-nilainya, berapa kredit nilainya itu. Kalau sampai nggak capai, maka dia harus mengulang 1 tahun di SMA tersebut atau kejar paket C. Romo sangat ketakutan, akhirnya setiap hari Jumat sepulang sekolah, Romo pergi ke Gua Maria Sriningsih di Klaten. Setiap hari Jumat Romo berdoa supaya Romo lulus dari ujian akhir nasional SMA itu. Saking takutnya, akhirnya Romo terucap ungkapan Bunda Maria, kalau saya lulus dengan nilai yang bagus, maka saya akan masuk ke seminari. Dan ketika pengumuman ujian, sungguh benar Romo lulus dengan nilai yang bagus. Dan bukannya Romo senang waktu itu, tapi Romo sangat takut sebenarnya. Aduh, kenapa dikabulkan Bunda Maria? Akhirnya karena keraguan, aduh kalau Romo nggak daftar ke seminari, Romo bakal dikutuk oleh Bunda Maria pada waktu itu ya pikirannya ya, meskipun Bunda Maria itu sangat baik hati pada kita. Tapi Romo ketakutan. Akhirnya Romo mencoba daftar di seminari. Dan segala proses itu jujur Romo tidak ingin keterima. Karena Romo masuk seminari karena hanya terjanji sama Bunda Maria. Lalu ketika para Romo itu wawancara Romo, Romo ditanya, kamu bisa ini enggak? Enggak bisa. Romo, kamu sudah pernah pacaran? Sudah. Kamu bisa ini enggak? Senang ini enggak? Enggak, enggak. Pokoknya Romo itu menjelek-jelekkan diri Romo supaya Romo tidak diterima. Bahkan ujian tertulisnya pun seadanya gitu ya kan. Sampai pada akhirnya beberapa minggu setelah ujian di seminari menengah itu, diteleponkan Romo dari frater dan menyatakan bahwa ternyata Romo diterima di seminari Mertoyudan. Dan Romo kaget, lah kok keterima ya kan, ya sudah. Akhirnya mau nggak mau sebenarnya masuk di seminari Mertoyudan.
Sampai di Seminari Mertoyudan, Romo masuk sebagai seorang seminaris dan mulai bertanya kepada Romonya, Romo, kenapa saya keterima di Seminari Mertoyudan ini padahal saya menjelek-jelekan diri saya, gitu kan? Padahal Romo Nano Setya Darmono pada waktu itu mengatakan kepada saya, nah, karena kamu menjelek-jelekan diri kamu, berarti kamu adalah orang yang terbuka, jujur apa adanya, dan siap dibentuk. Maka dari itu, oh salah teknik saya ya, gitu ya. Tapi akhirnya saya mencoba menjalani panggilan itu dan lama-kelamaan ternyata saya mulai nyaman dengan panggilan itu dan sampai sekarang pun saya menjadi Romo, saya sangat nyaman dengan panggilan saya sebagai seorang imam. Jadi panggilan setiap orang berbeda-beda, unik. Yang awalnya tidak mau jadi Romo, tiba-tiba ingin jadi Romo, yang awalnya pengen jadi Romo, dan dengan berbagai macam pengalamannya sendiri-sendiri. Itu sih pengalaman Romo. Oke, berarti memang sudah mantap ya Romo ya, walaupun dulu sempat ada keraguan. Ragu ada... sih, bahkan nggak niat gitu ya kan. Ya. Iya. Yang paling berkesan adalah ketika sekarang ini aja ya, Romo bertugas di 2 tempat, di Paroki BSB dan di Sugio Pranoto Catholic University. Dan paling berkesan adalah ketika mendampingi teman-teman muda di kampus atau di universitas. Apalagi sekarang ini kan di Universitas Katolik Sugio Pranoto atau SCU, itu ada pendampingan yang namanya pendampingan para mahasiswa penerima beasiswa paroki. Para penerima beasiswa paroki ini mereka akan dikumpulkan lalu kemudian digembleng, dididik, dibimbing supaya mereka menjadi kader-kader gereja paroki di mana mereka akan bertempat tinggal. Entah mereka asalnya dari Klaten tapi ternyata mereka bekerja hidup di Jakarta, mereka harus aktif dan kegiatan di paroki di mana mereka tinggal. Dan disitulah akhirnya Romo bersama tim kemudian mencoba mencari program yang baik, mendampingi teman-teman muda ini, mahasiswa-mahasiswi Sugio Pranoto Catholic University yang mendapatkan beasiswa paroki itu, supaya mereka sungguh bisa menjadi kader gereja Katolik, khususnya keterlibatan di paroki-paroki. Kadang, seperti pengalamannya Romo di paroki BSB, untuk cari DPPH, cari sekretaris, cari bendahara, cari orang-orang yang aktif di paroki itu kadang susah. Padahal umatnya ribuan. Tetapi disuruh untuk mencari, ayo siapa yang mau jadi wakil Romo 2, wakil 2 gitu kan, atau mungkin jadi bendahara paroki, atau mau jadi sekretaris paroki, atau mau jadi liturgi. Susahnya minta ampun, apalagi jadi ketua UMK. Wah, itu pada jangan saya gitu ya kan. Nah, karena latar belakang itu akhirnya kami menggembleng teman-teman penerima beasiswa paroki di SCU ini untuk siap. Jadi mereka lulus dari Sugio Pranoto, lalu kemudian mereka bekerja di mana-mana, lalu kemudian mereka akan datang kepada Romo parokinya, Romo, saya lulusan pajak, apa yang bisa saya bantu untuk paroki? Romo, saya lulusan arsitek, apa yang bisa saya bantu untuk paroki? Romo, saya lulusan psikologi, apa yang bisa saya bantu untuk paroki? Itu yang menarik dan tantangannya adalah tidak mudah untuk mendampingi generasi zaman sekarang gitu ya. Tetapi itu yang menarik. Jadi Romo yang generasi tua harus mendampingi generasi yang muda, itu yang menarik. Begitu. Nah, kalau masalah pacaran seagama, hukumnya wajib ya sebenarnya ya. Kita mencari pasangan yang satu iman. Meski kadang ada yang Romo satu iman tapi nggak seamin ya kan. Ada tuh misalnya satu Tuhan Yesus tapi beda gereja gitu kan. Nah, tetapi kita usahakan kita mencari pasangan yang seiman, sama-sama gereja Katolik. Bayangkan, pernah suatu pengalaman Romo itu ketika Romo berdoa di Gua Maria Ambarawa sendiri waktu itu malam, tiba-tiba di depan Romo itu ada 2 orang laki-laki dan perempuan duduk di depan Romo gitu kan. Mereka nggak tahu kalau saya Romo, lalu kemudian mereka duduk di situ berdoa mengeluarkan rosario. Dan ketika mereka mau rosario, tangannya yang cowok begini, dan tiba-tiba tangannya yang cewek begini. Dan mereka selama rosario bergandengan tangan di hadapan Romo yang jomblo ini, guys. Bayangkan,
Bagaimana jiwa kejombloan Romo nggak melonjak-lonjak pada waktu itu ya kan. Nah, bayangan-bayangan itu harusnya ditanamkan di dalam diri kaum muda Katolik. Jadi ketika, aku tuh pengen banget punya pasangan yang ku ajak ke gereja, doa Bapa Kami gandengan bersama, kemudian habis pulang ke gereja kita beli soto bersama, itu yang kemudian harus dibangun dulu imajinasi itu, sehingga akan muncul bahwa aku mau cari pasangan yang seiman yang pergi ke gereja. Kalaupun itu meleset, adalah yang utama dan pertama adalah pasanganmu mau diajak ke gereja. Itu aja sih. Jadi ketika Romo tapi aku dapatnya yang tidak seagama. Yang penting kau ajak ke gereja, dia mau, gitu aja, ya kan? Nah, ketika dia mau menemani kamu ke gereja, itu satu hal yang mungkin bisa diusahakan. Yang jelas gereja memang mengatakan bahwa perkawinan Katolik sakramen itu ya sebisa mungkin harusnya itu antara dua orang yang dibaptis secara Katolik. Meskipun ada halangan-halangan yang bisa diberikan dispensasi seperti halangan perkawinan beda gereja dan halangan perkawinan beda agama. Tapi berusahalah dan berjuanglah untuk mendapatkan pasangan yang seiman. Maka rajin-rajinlah kalian berkegiatan OMK, jangan hanya di OMK paroki kalian saja. Aktiflah OMK paroki untuk main ke paroki-paroki yang lain. Paroki OMK paroki Katedral atau paroki Sambiroto atau paroki Karangpanas. Ayo kita saling kumpul, saling kenalan satu dengan yang lain. Itu. Lalu kemudian bagi teman-teman mahasiswa kuliah dimanapun, carilah organisasi-organisasi Katolik di situ. Entah kalian di negeri ataupun di swasta, carilah organisasi-organisasi Katolik di situ yang akan mempertemukan kalian dengan pasangan yang seiman. Itu aja sih. Oke, berarti kuncinya adalah kalau semisal kita mau cari pasangan seagama, kita aktif di paroki ya Romo? Aktif, entah di paroki bisa, di kampus bisa, di kevikepan bisa, bahkan di keuskupan juga bisa. Oke, jadi nanti aktif dengan kegiatan-kegiatan yang ibaratnya semakin imannya bertumbuh, kemudian nanti mendapat beasiswa paroki dan kuliahnya di mana Romo? Sugiyopranoto Catholic University. Nah, bagi kalian yang ternyata sampai saat ini cari jodoh di mana ya, jodohku nggak dapat, jangan-jangan coba lihat hati kalian, jangan-jangan Tuhan menghendaki kalian jadi Romo gitu ya. Oke, mantap. Siapa tahu bisa jadi temannya Romo ya kan. Kok aku nggak dapat jodoh-jodoh ya selama ini ya? Gitu kan. Apa mungkin Tuhan memanggilku jadi Romo? Iya, atau jadi suster atau jadi bruder? Terbuka ya Romo ya, gereja sangat terbuka. Oke. Nah, 100% Katolik, 100% Indonesia. Saya sungguh seorang Katolik dan saya adalah sungguh orang Indonesia. Saya semakin mencintai gereja Katolik, saya semakin mencintai gereja atau bangsa Indonesia. Jadi, kita tidak bisa mengatakan saya orang Katolik tetapi saya tidak mau mencintai negara saya, tidak bisa. Jadi karena saya Katolik, maka saya juga harus mencintai bangsa dan tanah air kita. Maka Monsinyur Sugiyopranoto selalu menekankan, hei kalian orang-orang Katolik harus mau terlibat dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan negara. Maka Romo mengundang teman-teman muda dimanapun teman-teman muda berada saat ini, orang muda Katolik, ikutlah terlibat di dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya aku aktif di OMK, tapi nggak aktif di masyarakat. Jangan. Mari kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Saya 100% aktif di OMK paroki, dan saya 100% aktif di lingkungan masyarakat saya. Kalau ada kerja bakti, kalau ada yang meninggal, kalau ada yang punya kegiatan di kampung, kita harus ikut terlibat di situ. Itulah 100% Katolik, 100% Indonesia versi kaum muda. Saya 100% Katolik aktif di OMK dan kegiatan gereja, saya 100% bangsa Indonesia, maka saya juga harus aktif di masyarakat, kerja bakti, anak muda desa atau apapun itu, silakan terlibat di situ.
Oke, yang pertama kita harus cerdas. Sebagai netizen, kita harus cerdas dalam melihat dan menilai konten-konten apa yang ada di FYP, entah Instagram ataupun di TikTok kita, gitu ya, ataupun di media sosial yang lain. Kalau teman-teman merasa itu tidak berguna atau itu hoax, skip. Jangan kemudian ditonton. Kalaupun teman-teman menonton dan tidak setuju dengan tontonan itu, kalian bisa komen di situ untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Atau mungkin teman-teman bisa membuat video klarifikasi atau isi konten-konten klarifikasi tentang hal-hal yang tidak baik itu. Jadi, itu yang kedua, kita harus benar-benar cerdas, khususnya untuk video-video yang memecah belah kita, khususnya memecah belah kesatuan bangsa kita, memecah belah kaum muda kita, sehingga banyak orang yang akhirnya ingin negara kita menjadi kacau. Ya, maka teman-teman harus cerdas dan hindari hoax. Harus kemudian sungguh, kalau teman-teman ini merasa bahwa video ini tidak bermanfaat atau ini salah, skip. Atau teman-teman berani untuk komen di situ, mengatakan kebenaran di situ, atau mungkin teman-teman membuat video tandingan yang memperjelaskan atau menjelaskan video yang dianggap hoax atau tidak benar oleh teman-teman. Itu sih. Teman-teman, kadang kita merasa diri kita itu lelah. Kadang kita merasa bahwa iman kita tidak begitu membantu kita dalam menghadapi persoalan-persoalan kita. Dan kadang kita berpura-pura kuat dan bahagia ketika menjalani kehidupan kita. Teman-teman, kalau teman-teman lelah, katakan lelah, karena kita masih manusia. Kalau teman-teman ingin berjuang terus dengan kekuatan, maka berjuanglah itu dengan kekuatan. Tetapi bukan hanya dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Dari mana kekuatan Tuhan itu didapat? Dari Ekaristi. Maka teman-teman muda, kalau teman-teman muda mau meningkatkan iman, kemudian mau menenamkan batin, ketika teman-teman ragu, ataupun teman-teman sedang lelah dalam menjalani kehidupan ini, pergilah ikut Ekaristi. Karena di situ teman-teman akan menerima tubuh Kristus sebagai sumber kekuatan bagi kita, dan percayalah, Tuhan akan membimbing kita. Ketika kita menyambut tubuhnya, kita keluar dari gereja, percayalah, tubuh Kristus itulah yang akan membimbing kita di dalam keraguan-raguan kita, di dalam kebimbangan kita, dan di dalam kelelahan kita. Maka jangan ragu ketika teman-teman lelah, teman-teman bimbang, teman-teman mungkin tidak ada arah, pergilah kepada Tuhan, khususnya ketika Ekaristi. Itu aja. Oke, baik Romo Pras, terima kasih. Terima kasih. Kedatangan Romo. Romo tunggu di seminari ya. Kalau bagi teman-teman yang mau jadi Romo ya, seminari, masuklah di Projo Keuskupan Agung Semarang. Tapi bagi teman-teman yang mau kuliah, silakan kuliah di Sugioprato Catholic University. Oke, dan jangan lupa menggunakan beasiswa paroki. Terima kasih.